Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke guys, kita bisa lihat cryptocurrency market naik 4,98% dalam 24 jam terakhir. Kita bisa lihat semuanya dalam 24 jam terakhir hijau ya, terutama top 10 crypto lah, semuanya hijau. Which is good. Tapi mungkin ada yang bertanya-tanya dalam hati mereka, apakah ini udah pasti nih, udah lanjut nih bulannya, atau masih turun lagi? Kan banyak yang berpikir gitu tuh, masih lanjut turun lagi, atau langsung ke atas nih sekarang. Nah, kita akan coba hari ini bahas secara teknikalnya, dan juga kita akan coba bahas juga sedikit mengenai tapering off, ya. Oke, pertama-tama gue ingin dulu bahas mengenai satu hal yang cukup penting. Dan menurut gue ini adalah satu teknikal yang, satu support teknikal yang jangan ketembus kalau bisa ya. Kita bisa lihat bahwa ini adalah Bitcoin di weekly. Dan kita berhasil kemarin, walaupun nge-week ya kemarin selama seminggu terakhir ya, lowest pointnya itu di 39.570 dolar ya. Tapi kita berhasil cuma nge-week aja ke bawah, cuma retest MA20 di weekly. Jadi menurut gue ini adalah salah satu support yang harus di hold oleh Bitcoin. Jangan sampai close weekly di bawah MA20. Ya. Karena kenapa? Secara sejarah ya. Kita ubah dulu logaritma. Kalau Bitcoin bisa bertahan dan menjaga support dia di MA20, itu dia akan menemukan parabolic move. Gitu ya. Tapi apabila dia gagal, biasanya akan ada waktu cukup lama untuk mereka berusaha lagi naik ke MA20. Itu yang best case scenario-nya. Worst case-nya kalau tembus lanjut bear market. Gitu ya. Jadi gini, apakah tembus ini berarti langsung konfirmasi bear market? Enggak seperti itu ya. Karena secara faktanya enggak. Ini buktinya tembus tapi akhirnya lanjut lagi ke atas. Tapi yang pasti adalah apabila dia tembus MA20, biasanya akan ada waktu yang cukup lama terbuang untuk dia konsolidasi, mengumpulkan kekuatan lagi untuk bisa naik lagi ke atas. Begitu ya. Nah, sekarang yang penting buat Bitcoin adalah jangan sampai tanggal 2 atau tanggal 2 sampai 3 November itu dia close weekly di bawah MA20. Kenapa tanggal 2 dan tanggal 3? 2 sampai tanggal 3 November. Karena ini dia, kita bisa lihat bahwa tapering off terakhir itu di 2013, Mei 22 seingat gua. Si Bernanke ya, waktu itu masih Bernanke, sekarang udah si Jerome Powell waktu itu ya. Nah, jadi gini kita lihat bahwa setelah ada meeting FOMC yang nanti akan tanggal 2 sampai tanggal 3 November 2013, itu dulu turun gitu loh ya. Saat dia turun seperti ini, ya lumayan sih kalau kita lihat ya. Dia berarti turun 40%-an gitu ya. Which is ya kalau mau dibilang super bad ya nggak juga sih, karena ini Bitcoin tahun berapa? 2013-an. Market cap masih kecil, jadi harga gampang terpontang-panting gitu. Tapi terakhir kali terjadi tapering off seperti ini, Bitcoin koreksi 40% gitu ya. Jadi kita harus tahu itu dulu gitu. Secara sejarah Bitcoin pernah terjadi koreksi 40% saat tapering off. Nah, yang penting bagi Bitcoin adalah jangan sampai dia close di bawah MA20. Itu di sini ya. Karena ya seperti yang gue bilang, resikonya kalau dia close di bawah MA20, ada kecenderungan untuk waktu yang lama dia bisa recover lagi gitu ya. Ini kita lihat ini waktu berapa lama nih. Di sini ya. Dari sini dia nembus sampai dia akhirnya berhasil lagi ke sini. Dari dia nembus bawah ke MA20 di weekly sampai dia berhasil keluar lagi, itu butuh waktu berapa nih? 105 hari gitu ya. Jadi ya bisa buang waktu gitu loh kesannya. Nah, jadi itu yang gua ingin tekankan. Bitcoin jangan sampai close di bawah di bawah 20 weekly MA ya. Oke, dan untuk Cardano kita bisa lihat bahwa setelah Cardano Summit, walaupun beritanya bagus ya, banyak partnership yang luar biasa gitu. Salah satu nanti gue bahas di belakang. Tapi secara price action bisa dibilang Cardano tidak terlalu naik gitu ya. Malah bisa dibilang justru orang-orang kayaknya banyak buying the rumor and selling the news. Dimana ya di sini rumornya di sini malah selling the news gitu ya. Tapi buat gue pribadi, justru gue sih santai-santai aja. Kenapa ya, baik lagi seperti yang gue omong jutaan kali gitu ya, Cardano ini gue untuk long term
gitu ya. Dan waktu kemarin kayaknya ada beberapa orang, ya nggak beberapa orang sih, kayaknya cuma satu ya mungkin ya, yang berpikir bahwa wah, gua ngehalu soal Cardano bisa bilang $4. Justru bukan seperti itu. Gua kemarin tuh justru dengan jelas ngomong apa? Kalau sampai Cardano naik nggak kira-kira gitu ya sampai $4, apalagi sampai $5, justru gua sarankan lu untuk TP gitu loh. Kenapa? Karena ya kayak yang gue bahas gitu, lu kebayang sampai $4 satu candle sehari gitu ya. Ini daily ya, sehari sampai sini. Ya TP lah gitu loh. Jadi gue mau mengingatkan, justru gue kemarin tuh mau mengingatkan buat kalian yang pecinta Cardano nih, kok sampai harganya naiknya unsustainable terlalu cepat, justru TP gitu ya. Gue pribadi sih lebih seneng ya udah Cardano pelan-pelan aja. Kenapa? Karena enak kalau dia pelan-pelan, gue bisa average my Cardano gitu, gue bisa average my ADA gitu ya. Jadi jangan sampai salah paham. Nah, sekarang kita lihat kalau di 4 hourly chartnya seperti apa. Kita lihat dia kembali lagi ya. Kemarin di bawah EMA 50 dan 20. Sekarang dia sudah close nih jam 11 ya. Tadi jam 11 sudah close dan open di atas EMA 50. Sekarang yang bagus adalah supaya dia jangan sampai dipukul oleh EMA 20. Di sini kan dia kepukul nih. Jangan sampai turun lagi, tapi dia harus tembus EMA 20. Dan konsolidasi daerah sini nggak apa-apa menurut gua. Di sekitar 2,3 sampai 2,4-an. Pelan-pelan aja. Dan pastiin 20-nya ngikutin aja jadi support. Jadi buat kalian, apabila mau tambah posisi Cardano, for the long term ya sekarang, boleh aja sih tambah dikit-dikit average daerah sini ya. Karena menurut gua Cardano punya ini yang cukup apa namanya support yang cukup oke di $2 ya kalau kita lihat di sini nih. Di $2 dia cukup oke. Dimana kita bisa lihat di sebelumnya di daerah sini ya. Daerah sini. Daerah sini ya. Jadi ini bereaksi ke daerah sini. Dan terutama $2 ini menjadi support lah gitu menurut gua. Jadi andaikan dia nggak tembus $2, ya average kita di harga di atas itu sih masih oke menurut gua ya. Tapi ingat, not a financial advice dan always do your own research. Avalanche, kita bisa lihat di daily chart kemarin dia membuat bearish spinning top ya. Dimana itu artinya adalah ketidakpastian atau kegalauan market nih mau naik atau turun. Tapi dengan sedikit apa namanya bias ke bearish ya. Tapi tetap dihitungnya masih galau nih mau naik atau turun. Tapi yang penting adalah secara daily-nya dia masih di atas EMA 20. Jadi masih bullish ya secara technical analisisnya. Dan menurut gua pribadi, ini salah satu cryptocurrency yang cukup tahan banting itu dibandingkan yang lain ya. Dan support dari Fibo-nya pun kemarin cukup di respect dan bahkan dia mantul lagi di support Fibo ini lah bisa dibilang ya. Sekarang buat kalian yang ingin menambah posisi Avalanche, sebenarnya bisa saja nih kayak sekarang nih di saat dia tembus EMA 50 bisa. Tapi kalau gue pribadi sih lebih baik saat dia tembus EMA 50 dan 20. Jadi anehkan nih. Nanti ini jam 3 kan close. Jam 3 anehkan dia bisa close di atas EMA 20 juga, ya lo bisa tambah posisi lah menurut gue. Karena kalau sudah seperti itu berarti kan di atasnya nggak ada tukang pukul nih si EMA 20-nya udah dilewatin gitu ya. Jadi buat kalian yang mau ambil posisi boleh saja apabila dia sudah menembus EMA 20. Oke. Dan apa namanya kurang lebih itu untuk Avalanche. Dan ingat apa namanya ini buat yang lebih agresif ya, buat lebih agresif. Kalau lu mau lebih konservatif, ya mungkin lu boleh tunggu kalau sampai kepantul lagi dari sini. Itu lebih supportnya lebih kuat bisa dibilang ya. Tapi ya balik lagi ya, kadang-kadang yang agresif bisa lebih untung. Tapi waktu bersamaan pun agresif ya resikonya lebih besar ya. Oke, dan untuk Polkadot kita bisa lihat bahwa di daily-nya cukup jelas ada pola head and shoulders. Di sini shoulders, head, dan shoulder kedua. Nah, head and shoulder ini bearish atau bullish? Bearish secara ini ya, secara strukturnya. Dan buktinya mana? Buktinya ini. Ini terjadi seperti dengan Cardano di 4 hourly chart. Beberapa minggu kayaknya ya. Ya beberapa minggu lalu lah. Dimana kita bisa lihat di sini jelas ya. Shoulder, head. Ini neckline-nya rada panjang, tapi shoulder lagi. Set. Dan akhirnya apa? Lihat, turun. Oke ya. Jadi buat kalian yang ingin tambah posisi Polkadot, menurut gue sih lebih baik wait and see dulu. Karena di daily ini di daily biasanya lebih valid lagi ya. Kalau ini kan di
ini di 4 hourly chart. Tapi lihat di 4 hourly chart saja dia ternyata benar turun kan karena head and shoulders. Nah, ini Polkadot ada di daily. Biasanya time frame lebih besar, lebih valid ya. Jadi kalau gue pribadi sih ya, gue lebih baik tunggu dulu apabila dia ada koreksi ke bawah dulu gitu karena pola head and shoulders yang jelas ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan apabila dia tembus ke sini ya, kita lihat di weekly-nya. Weekly-nya dia ada support terdekat di EMA 20, masih jauh sih, di $22. Jadi kalau sampai Anda akan turun terus, bisa kemana lanjutnya? Bisa sampai ke 22,76 dolar sekarang ya. Oke, dan untuk Solana, kita bisa lihat bahwa Solana ini sekarang mungkin masih dalam tanda kutip masih galau lah ya. Dia nggak tahu nih mau naik atau mau turun. Dan kalau secara daily-nya, theoretically ini dia sepertinya tertahan dengan EMA 20 walaupun masih jauh ya, tapi dia cukup bereaksi. Di sini dia turun dan mungkin saja Solana bisa nunggu dijemput oleh EMA 50. Jadi mungkin Bollinger ini masih kurang kuat untuk jadi pijakan untuk Solana bisa lanjut ya. Nah, kalau kita lihat di 4 hourly chart sebenarnya cukup jelas bahwa ini sudah gue bahas juga beberapa hari lalu ya, di mana Solana ini membentuk satu resistance trend line ya. Nah, kita bisa lihat, rapi kan resistance trend line. Jadi Solana ini tertahan dengan ya ini resistance trend line yang gue bahas ya. Gue tuh udah bikin ada pola di sini kan, gue bilang untuk lo yang mau beli DCWT berapa hari lalu nih. Kayaknya seminggu ada deh, seminggu lalu. Dimana gue bilang kalau mau beli di sini bisa, tapi ada resiko apa? Ada kemungkinan dia membuat resistance trend line dan ternyata benar terjadi resistance trend line dan turun lagi. Jadi sekarang ini sebenarnya udah lagi moment of truth nih. Apakah dia bisa tembus atau enggak resistance trend line? Bahkan di candle sebelumnya aja lihat sangat terpengaruh kan sama resistance trend line ini. Dia close tepat di bawah resistance trend line. Jadi kalau Solana berhasil menembus dari sini, harusnya dia mulai bisa balik lagi ke atas, gitu ya. Tapi selama dia masih belum bisa tembus resistance trend line ini, akan terus kepukul ke bawah. Jadi itu kurang lebih untuk Solana ya. Ambil posisi ya boleh-boleh saja sih averaging, tapi ya harus ingat masih ada resistance trend line. Oke, dan yang terakhir kita lihat ada Ethereum. Di mana Ethereum ini kita bisa lihat ini weekly ya. Kalau lihat di daily-nya dia masih ketahan dengan EMA 200 yang kolaborasi dengan dengan Bollinger bawah ya. Nah, sekarang kalau untuk Ethereum gimana sih? Kalau menurut gue Ethereum ini sedikit wait and see lah. Kenapa wait and see? Karena dia masih belum bisa tembus lagi ke atas. Momentumnya kurang cukup. Lihat, setiap dia menembus ke atas, mau mencoba untuk breakout ke atas, dia ke bawah lagi turun. Dan sekarang EMA 20 sudah cross nih ya kemarin-kemarin. Jadi tinggal kita lihat apakah harga Ethereum akan dipukuli oleh EMA 20 di daily. Kalau dipukuli ya bisa seperti ini lagi. Saya turun sampai ke 200. Jadi kalau buat gue sih Ethereum sekarang gue belum nambah lagi posisi. Apalagi juga nanti kita mesti nunggu tanggal 2 sampai 3 November. Jadi ya kalau gue sih lebih wait and see lah ya sesuai dari awal gue bilang. Tapi andai kan lu tetap, oh gue pengen nggak apa, gue pengen averaging aja. Ya boleh saja sih averaging. Apabila kalau dia mungkin sudah, ya kayak sekarang sih sebenarnya. Kalau mau nambah posisi kayak sekarang, pas dia close di atas 50 gitu ya. Jadi ya mungkin kalau dia naik lagi, turun lagi lo bisa pantulan 50 atau mungkin nanti bisa pantulan 20 saat dia udah cross lagi di sini. Oke, jadi itu kurang lebih untuk Ethereum. Oke, sebelum gua tutup DCWT pada hari ini, gua ada reminder lagi ya. Yang pertama, seperti biasa, jangan masukin uang panas ke cryptocurrency market. Itu seperti bunuh diri ya. Lalu yang kedua, ya nggak bunuh diri sih, seperti gambling lah lebih tepatnya gitu ya. Lalu yang kedua, jangan kita main futures dulu apabila kita belum terlalu mengerti gitu ya technical trading maupun fundamental gitu ya. Lalu yang ketiga adalah ingat bahwa kita sedang menuju ke tapering off tanggal 2 sampai tanggal 3 November. Berdasarkan historical data dari tapering off sebelumnya, taper tantrum sebelumnya di 2013, itu cryptocurrency dip ya. Tapi kita harus juga masukin pemikiran bahwa itu 2013. Berarti market cap semua masih kecil gitu. Maka harganya pun terpengaruhnya lumayan 40% dipnya ya. Jadi mungkin nggak
Kalau menurut gue pribadi mungkin nggak dip. Yes, menurut gue akan ada dip saat saat meeting FOMC. Tapi separah apa nggak tahu. Ya, jadi selalu keep in mind dalam beberapa hari ini sampai menuju ke tanggal 2 sampai tanggal 3 November itu kita harus keep in mind bahwa ada kemungkinan market ngedip. Tapi baik lagi, kalau gua pribadi, gua adalah seorang yang sukanya udah averaging aja. Biarin aja. Setiap kali kena SOP gua, ya gua beli. Kalau dia turun lagi, ya sudah gua beli lagi. Tuh ya. Jadi harus lu sesuaikan dengan trading plan atau SOP lu masing-masing. Ya. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, dan see you on the next videos.